Polisi belum bisa memastikan motif menghilangnya Dr. Rika dan sejumlah orang. Namun ada dugaan mereka terkait gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar, sebagaimana disampaikan Kapolda DIY Brigjen Pol Erwin Triwanto. Dalam website Gavatar, organisasi ini dideklarasikan di Kemayoran, Jakarta Pusat tahun 2012, berlambang sinar matahari berwarna orange dengan 14 DPD. Namun di website lain menyebutkan jumlah pengurusan berkembang hingga 34 DPD. Namun di tahun yang sama, Gavatar dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia berdasarkan surat Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri RI nomor 220 tahun 2012. Saat ini, Majelis Ulama Indonesia sedang mengkaji keterkaitan ideologi Gavatar dengan hilangnya sejumlah orang di berbagai daerah. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari beberapa hal. Pertama, tingginya semangat keagamaan, namun tidak dibarengi pemahaman agama yang baik. Kedua, orang dengan semangat keagamaan yang tinggi, namun tidak bisa mencari guru agama yang baik. Lalu, ada fenomena apa sehingga ada orang yang rela dengan sadar atau tidak sadar memutus hubungan dengan keluarga, bahkan suami? Apakah organisasi Gavatar aliran agama menyimpang atau jaringan terorisme? Bagaimana Gavatar merekrut pengikut mereka, termasuk Dr. Rika? Untuk membahas kegiatan Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar telah hadir sosiolog Musni Umar, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 081183335551 dan layanan telepon di 021529000310. Pak Musni, ini kalau kita bicara soal ini baru ramai, Pak. Ya, ramai. Ini seorang dokter pamitan sama suaminya, terus akhirnya dinyatakan hilang dan sudah ditemukan. Dan ini terkait sebuah organisasi yang menurut informasi ini sebetulnya organisasi yang pernah mendaftar ke Kemendagri tapi ditolak, artinya organisasi ilegal gitu. Kenapa banyak, kalau saya melihat datanya Pak, ini pengikutnya banyak sekali Pak, puluhan ribu. Ya, puluhan ribu. Kenapa banyak orang yang mudah sekali untuk ikut ke dalam organisasi seperti ini? Iya, ini suatu fenomena sosial yang kita saksikan di dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa sesuatu yang baru, sesuatu yang memberi harapan, itu akan banyak yang mengikutinya gitu. Saya kira itulah yang dialami oleh ormas macam Gavatar itu, karena dia memberi harapan-harapan. Harapan apa nih? Harapan itu untuk keselamatan mereka gitu ya, dengan memudahkan pengamalan ajaran agama menurut mereka. Kemudian keselamatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak, karena terus terang saja kan mereka mengatakan ini terjadi hal-hal yang tidak semestinya terjadi di negeri kita ini. Ada kesenjangan, kehidupan banyak orang miskin, banyak ketidakadilan macam-macam, dan itu yang mereka eksploitasi, dan itu mereka memberi jalan. Kalau Anda masuk di Gavatar ini, maka inilah solusi untuk Anda selamat, dan juga tidak hanya selamat dan maju di dunia, tapi juga akhirat. Tentu ini sangat menarik bagi orang-orang baik yang berpendidikan ataupun yang tidak berpendidikan. Ya, artinya kalau kita bicara soal memberikan harapan kehidupan yang layak, sebetulnya yang hilang kemarin adalah seorang dokter. Betul, gitu kan. Secara ekonomi sebetulnya dia bukan orang yang kekurangan. Betul, Pak. Tapi ada dimensi keagamaan di sini. Apa dimensi keagamaan itu sendiri? Dia memberi harapan, inilah jalan untuk menyelamatkan mereka. Kan kehidupan itu sifatnya sementara di dunia itu, tapi ada kehidupan yang layak. Oleh karena itu, kalau masuk di situ, itulah yang akan membawa yang bersangkutan itu memperoleh suatu keselamatan yang abadi gitu. Nah, inilah sesungguhnya yang kemudian Dr. Rika itu dan tentu teman-teman yang lain terbujuk untuk di situ. Jadi mereka itu ada semangat keagamaan yang tinggi, tetapi pemahaman keagamaan yang rendah akhirnya mudah sekali terbujuk, rayu, terbius, terbawa kepada ajaran-ajaran baru yang muncul di masyarakat, dan itu menjanjikan pada mereka. Artinya kan gini Pak, kalau tadi soal kehidupan yang lebih layak itu adalah fakta, fenomena yang faktual gitu kan. Orang melihat saja sudah melihat kesenjangan itu. Nah, tapi soal keagamaan ini, apakah mereka memang kurang
memahami atau apalah sebetulnya Pak Musni? Karena kalau kita bicara soal agama, banyak agama-agama yang dalam tanda kutip diakui oleh pemerintah gitu kan, pengikutnya juga banyak sekali gitu. Tapi kenapa harus memilih ini? Ya karena itu Pak. Tadi itu sebagai misalnya di Gavatar itu kan sebenarnya basis mereka itu agama Islam. Islam itu kan memang kita tahu mayoritas penduduknya di Indonesia ini. Tetapi pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama itu sangat minim. Walaupun begitu ada semangat keagamaan mereka ya yang membara-bara gitu dan itu kemudian mereka ingin implementasikan, amalkan. Ketika yang namanya dakwah itu tidak menyentuh pada mereka dan ada kelompok tertentu yang menyentuh pada mereka, mendekati mereka dengan pendekatan sosial keagamaan tadi itu, maka itulah menurut mereka yang coba mereka ikuti. Dan itu ternyata dukungan itu tidak hanya di kalangan masyarakat bawah, tapi kalangan intelektual dari kampus-kampus, bahkan Dr. Rika itu sendiri gitu. Jadi ini barangkali menurut saya justru yang kita harus sesalkan itu bukan orang yang ngikut di situ, tetapi bagaimana peran pemerintah, bagaimana peran para ulama itu sendiri yang tidak melakukan tugas yang sesungguhnya, hingga mereka itu akhirnya mereka terjerumus kepada jalan yang sesungguhnya tidak sepatutnya mereka lakukan. Artinya ada celah yang terbuka sangat lebar bagi organisasi sejenis tentunya. Ini kan yang ingin dikatakan kan, bukan hanya Gavatar, organisasi-organisasi seperti Gavatar dan lain sebagainya yang bahkan yang terkait teroris pun gitu ya. Itu menjadi sangat mudah untuk masuk dengan kondisi sosial kemasyarakatan kita. Ya, jadi seperti itu maksudnya Pak Musni. Jadi memang ini keterbukaan ini, kebebasan ini juga mereka manfaatkan, itu satu. Kedua, kekurangtahuan atau bisa kita katakan kebodohan itu terhadap pemahaman agamanya itu sendiri. Kemudian juga mereka memanfaatkan kehidupan sosial, kemudian penegakan hukum yang belum sebagaimana kita harapkan, dan berbagai persoalan yang di situ kemudian mereka eksploitasi gitu. Eksploitasi itu dengan membawa harapan-harapan baru, ajaran-ajaran baru yang misalnya kita tahu dalam ajaran mereka itu kan tidak perlu salat 5 waktu. Nah, itu satu. Kedua, tidak perlu juga sembahyang Jumat rame-rame berjamaah gitu. Kemudian tidak perlu juga puasa, tidak perlu haji. Dan itu mereka kemudian memberi harapan. Pokoknya inilah jalan yang terbaik, mudah tapi kita bisa selamat. Anak-anak yang atau kaum intelektual yang pemahaman agamanya minim itu, nah mereka kemudian wah inilah sesungguhnya karena yang itu kan sifatnya ritual ya Pak. Ritual jadi yang dibutuhkan kalau menurut mereka kan adalah sikap-sikap praktis gitu kan, bagaimana implementasinya di masyarakat. Dan itu yang memang coba untuk disampaikan oleh Gavatar ini sebetulnya, dan itu lebih menarik gitu kan daripada hal-hal ritual bagi banyak pemuda. Nah, kalau kita bicara soal Gavatar ini, koreksi kalau saya salah, ini kan sebetulnya reinkarnasi atau istilahnya? Metamorfosis dari dulu yang pernah kita kenal Al-Qiyadah Al-Islamiyah dengan Ahmad Musaddiq yang mengaku sebagai nabi. Betul sekali ini. Memang ajaran seperti ini sebenarnya reinkarnasi dan metamorfosis dari keadaan di masa dahulu. Bahkan di masa Nabi itu sudah muncul 12 Nabi gitu. Nabi palsu dan Nabi itu. Dan itu kemudian berjalan terus sampai zaman sekarang. Itu juga terus muncul Nabi-Nabi palsu itu yang memberi harapan, memberi janji-janji untuk membawa umat itu kepada keselamatan gitu. Nah ini kalau kita bicara soal Ahmad Musaddiq yang mengaku sebagai Nabi itu, apakah dia juga sekarang masih, mungkin Pak Musni punya informasi, apakah memang dia juga masih terlibat dalam gerakan Gavatar ini? Ya, jadi kan yang dia pertama dirikan itu kan Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Kemudian dia bermetamorfosis menjadi Komar, komunitas Mila Abraham. Yang terakhir itu adalah Gavatar. Dia juga ketua Dewan Pembinanya. Jadi secara internal itu tetap mereka menganggap itu sebagai nabi mereka walaupun sudah masuk penjara. Dan ini tidak akan pernah bisa berhenti manakala pertama pemahaman umat terhadap agamanya itu minim. Kedua, kemiskinan itu sendiri tetap merajalela di masyarakat. Kita tahulah pembangunan yang kita lakukan dengan sangat maju ini, tapi masyarakat bawah itu kan tidak menikmati hasil pembangunan itu dan
Itu terkonfirmasi dari laporan Bank Dunia. Jadi ini menurut saya kita harus melakukan pendekatan keagamaan yang masif kepada mereka agar seluruh masyarakat yang beragama itu memahami ajaran agama masing-masing dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Itu kalau kita bicara sebelum ke yang keduanya Pak Musni, kalau pendekatan agamanya itu harus segera dilaksanakan secara intensif seperti itu maksudnya, karena pemahaman masyarakat tentang agama masih minim. Artinya ada peran ulama yang harus digalakkan kan, seperti itu. Nah, mengapa menurut Anda mengapa peran ulama saat ini memang bukannya kurang terasa ya, tapi menyebabkan banyak sekali orang yang pada akhirnya masuk ke dalam aliran-aliran yang menurut para ulama itu adalah aliran sesat? Jadi kalau menurut saya memang ada persoalan yang memang ini tidak nyambung dengan masyarakat bawah itu dan berbagai komunitas yang ada. Pertama, ini kan ada Kementerian Agama. Sejatinya Kementerian Agama itu berperan ganda. Tidak hanya melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti kementerian yang lain, tetapi juga fungsi pemberdayaan keagamaan kepada masyarakat bawah itu, di seluruh masyarakat. Maksudnya? Ya, jadi mereka itu tidak hanya melaksanakan tugas formal sebagai pegawai, tetapi juga harus sering terjun ke masyarakat yang disebutkan itu dakwah. Jadi dakwah itu mesti. Tapi nggak semua orang Kementerian Agama adalah para ulama. Nah, itu satu. Yang kedua, ulama ini nggak bisa menjalankan fungsi mereka itu karena untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain itu kan perlu anggaran. Sementara kan terbatas sekali anggaran mereka. Bahkan kadang-kadang tidak ada anggaran. Jadi mereka itu hanya datang kepada yang membayar mereka. Kalau yang tidak membayar itu mereka tidak mau datang. Dan jadi akibatnya dan yang membayar lebih mungkin lebih dipilih untuk didatangi. Iya pasti, yang membayar lebih itu pasti karena ini kan kita hidup dalam kenyataan kehidupan sosial yang mau tidak mau itu memerlukan amunisi, memerlukan. Artinya sedikit banyak ada kesalahan para ulama juga mengapa fenomena ini terjadi. Kalau menurut saya tidak bisa sepenuhnya kita salahkan para ulama. Justru yang mempunyai dana itu kan pemerintah. Pemerintah itu dia harus melakukan menyediakan dana-dana itu bagaimana memajukan masyarakat. Tidak hanya pendidikan formal, tapi juga pendidikan informal. Keagamaan masyarakat itu harus ditumbuhkan dan peran ulama dan ulama itu pasti mereka melakukannya. Tetapi kalau dia suruh pergi ke desa-desa kemana-mana itu sendiri tanpa biaya, mereka juga pasti tidak bisa. Pak Musni, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya.